Melayu yang gemilang dalam gerakan yang anggun, di setiap langkah kisah lama terangkum dalam gerakan tari yang penuh makna. Sahabat Pesona Indonesia, saya sedang berada di kota yang sering dijuluki dengan sebutan Kota Kerang, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saya akan membawa Anda untuk melihat keindahan budaya dalam gerak dan tari yang terbingkai dalam alunan musik Melayu. Tari Gubang tidak hanya merupakan bentuk seni pertunjukan, tetapi juga mencerminkan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Melayu Asahan yang menetap di Tanjung Balai. Gerakan tari ini menggambarkan cerita dan kisah dari masa lalu, serta pengalaman budaya Melayu yang luar biasa. Tari Gubang dimulai dengan gerakan 6 orang penari perempuan, membawa 6 buah gobuk, benda yang berfungsi dalam sebuah ritual pengobatan, yang juga disebut dengan ritual siar mambang yang pernah dilaksanakan oleh masyarakat Tanjung Balai pada zaman dahulu. Singgala sakoja mangambe putat. Lahar yang berisikan dupa, kemenyan untuk pengasapan, bunga rampai, tombak, Allah turunkan Nabi, mayang pinang, dan air tepung tawar dibawa oleh 3 orang penari laki-laki. Selanjutnya, seorang penari pria menyiramkan air tepung tawar ke sisi kanan area tarian yang bertujuan menangkal hal-hal gaib atau hal-hal buruk ketika tarian berlangsung. Bolehlah di kami manumpang Membicarakan tari Gubang, kita tidak bisa terlepas dari sejarah Kesultanan Tanjung Balai Asahan. 1539, Sultan Al-Kahar yang bergelar Alaiddin Shah Johan atau Sultan Iskandar Muda invasi melebarkan kekuasaannya atas perintah Kerajaan Ottoman Turki. Dan 1620 beliau menemukan sebuah kota, itulah dia, kota Tanjung Balai. Nah, pada saat itu penduduk asli daripada kerajaan ini khususnya nelayan. Maka pada saat itu komunitas dan masyarakat Melayu di zaman Kesultanan itu menyebut sampan itu dulu namanya gebeng. Gebeng itu dialek tentang mengatakan bahwa itu sampan, yang bahasa Indonesianya. Beralih dialek itu dengan kurun waktu yang tidak ditentukan, dialek Melayu ini merubah gebeng menjadi gubang.
saudaraku dari lamano pakentawaya hoi datanglah Gerakan merajut jala dilakukan oleh penari perempuan. Hal ini menggambarkan keuletan dan kelembutan perempuan Melayu asahan dalam kehidupannya. Para penari perempuan kemudian mengambil posisi untuk memulai tari gubang dan juga menggambarkan posisi sebelum menuju ke tarian yang menceritakan ritual siar mambang. Allah turunlah kanabi. Ragam gerak selanjutnya adalah ragam gerakan sembah, menggambarkan penghormatan kepada para tamu atau penonton, yang dilakukan oleh penari perempuan dan penari laki-laki secara bersamaan. Ragam ini dimulai dengan para penari berjongkok, telapak kaki agak jinjit, lutut kiri menempel di lantai, dan lutut kanan agak tegak, serta jari tangan kanan dan kiri hampir menyentuh lantai. Sedangkan lengan dan tangan lurus ke bawah dan kepala agak menunduk, melambangkan penghormatan kepada tamu undangan. Kemudian, penari kembali menaikkan kepalanya secara perlahan hingga tegak lurus dengan kedua tangan, saling bertemu di dada sebagai ucap salam. Tiga orang penari laki-laki dan perempuan membentuk formasi melalui gerak transisi dengan gerakan step kaki 12. Sayang si bacong, si dua bacong. Ragam gerak mempersilahkan tamu undangan dilakukan dengan gerak tari ke samping kanan dan ke samping kiri, secara berpasangan antara penari laki-laki dan perempuan. Penari gubang itu biasanya kita menggunakan 7 atau sampai 9 orang, yang dimana penari perempuannya ada 3, ada laki-lakinya ada 4, tapi juga kita memakai ada 3 orang latar di belakangnya sebagai penari perempuan. Untuk tari gubang tersebut, perempuannya itu memakai baju kebaya Melayu berkain songket dan memakai selendang. Kemudian untuk pakaian pria itu memakai baju teluk belanga, memakai kain songket, juga memakai kopiah di kepalanya. Nah, kalau untuk masalah format itu nanti ada dia 9, boleh juga ada 7. Untuk alat tari musik gubang itu sangat sederhana. Kita hanya menggunakan 2 gendang, kemudian biola, kemudian ada namanya bangsi, kemudian satu lagi violin ya. Ragam gerak tari yang dilaksanakan dengan berputar ke kanan 1 lingkaran dan ke kiri 1 lingkaran dinamakan ragam memeriksa tamu. Sementara dalam ritual syiar mambang, menggambarkan ragam gerak memeriksa tempat ritual pengobatan dilakukan. Kalau untuk ragam tari gerak di tari gubang itu dia seperti mempersilahkan. Kemudian dia kalau dia penyambutan tamu itu dia ada gerakan yang seperti ini, itu dia sepertinya memeriksa tempat makanan untuk para tamu kita. Tari gubang adalah memang tari yang sangat sakral menurut saya, karena itu kita pergunakan untuk menyambut tamu besar di hari-hari pernikahan. Kemudian itu tadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, dia ritual untuk pengobatan. Itu
tergantung jenis apa penyakitnya yang mau kita obati dengan memakai ritual tersebut. Timurlah mari, selatan mari. Sementara pemeriksaan tempat para tamu undangan yang telah selesai dilaksanakan, digambarkan melalui gerak memeriksa ruangan yang dilakukan dengan formasi 3 orang penari pria di sisi kiri dan 3 orang penari perempuan di sisi kanan. Ragam gerak ini di dalam ritual syiar mambang menggambarkan awal dilakukan ritual pengobatan tersebut. Tari Gubang bukan sekedar tarian, melainkan cerminan dari identitas masyarakat Melayu Asahan. Asal-usul tari ini dapat ditelusuri hingga berabad-abad yang lalu, ketika Kesultanan Melayu berada di puncak kejayaannya. Asalkanlah jangan dapat bahaya. Memasuki adegan syiar mambang, dimulai dengan karakter individu yang menderita sakit memasuki area tarian. Sayang si bajong, si dua bajong, bajong tak cacalah di aluan. Kemudian, tabib yang diperankan oleh penari perempuan melakukan gerakan meniti gobuk atau melangkah di atas 6 buah gobuk yang menggambarkan tabib tersebut sanggup melalui rintangan menuju tempat sesajen diletakkan. Mayang yang berasal dari pucuk pinang diambil oleh sang tabib. Dan bergerak mengelilingi orang yang menderita penyakit. Tabib mengoyak mayang, memukulkan mayang tersebut ke tubuh yang sakit, melambangkan upaya tabib untuk membuang hal-hal buruk atau sakit penyakit yang diderita orang tersebut. Dan sejarah Gubang ini ada 3 nelayan yang sudah memasang layarnya ketika mau mencari ikan, namun angin nggak datang. Lama menunggu angin ini, banyak mantra-mantra sudah yang disinandungkan. Memuja penghuni laut, memuja ke Tuhan, keyakinan pada saat itu. Namun tepat pada lagu Didong, maka angin itu datang. Ketika angin itu datang, saking gembiranya ketika pelaut ini, berarti kami bakal melaut. Lantas orang tuh sambil berjoget, menarikan kegembiraannya di atas sampan. Jadi ketukan-ketukan dayung sampan dan memukul gebeng ini tadi, muncullah irama tung 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 tung. Tapi anehnya, ketika tari itu berlanjut, tidak berhenti-berhenti. Rupanya mereka telah kesurupan dengan komunitas Bayan penghuni Selat Malaka. Dari situlah rentetan sejarah berkembangnya ilustrasi dari permainan tari Gubang sampai menjadi pengobatan. Jadi kalau ada yang sakit di zamannya itu, dokter tidak ada, dan menurut keyakinan mereka, mereka harus minta kawan-kawan penghuni laut dan sebagainya untuk memuja. Maka dibuatlah persembahan-persembahan gobuk dengan mayang, dengan renjis sisilin juang, daun si panggil-panggil, yang notabene-nya itu diseru dengan mantra-mantra Sinandung,
Kalau ada orang yang sakit, maka orang yang kesurupan itulah yang akan mengobati yang si sakit. Dari itu berkembangnya zaman ketika Sultan Al-Qahar ini yang bergelar Iskandar Muda yang membawa Islam semakin padat, makanya lambat laun tradisi itu dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, maka menjadilah dia sekarang menjadi tari-tari persembahan untuk di pesta-pesta. Namun kalau sejarah awalnya ini adalah tari gubang yang berasal dari gebeng, sebutan untuk sebuah sampan, dan akhirnya menjadi dialek itu berubah jadi gubang dan bisa menjadi tari dan pengobatan di Kesultanan Asahan Tanjung Balai pada saat itu. Baromus, kawangin baromus. Supaya lah cobat kaminan sampai ngalah di dongoy. Tombak emas yang dibawa oleh tabib melambangkan mata pencaharian masyarakat pesisir Tanjung Balai sebagai nelayan, serta keahlian para nelayan menggunakan tombak untuk menangkap ikan. Harapan kita ke depan untuk anak-anak yang sekolah dasar lah. Karena kalau anak usia dini mungkin itu terlalu berat untuk gerakannya, tapi kita mulai untuk anak sekolah dasar itu bisa kita kembangkan untuk kemampuan mereka di sekolah masing-masing dan dilakukan ajang perlombaan supaya ini terus berkembang. Pejabat kita di dalam hal ini yang memang mendukung acara kita ini dimohonkan untuk segeralah untuk bisa memfasilitasi ke sekolah-sekolah. Saya rasa itu bisa kita pertahankan untuk generasi kita nanti. Dan sampai saat ini tari gubang itu tetap dilestarikan, namun kita sebagai pekerja seni memohon agar lintasan peristiwa dan sejarah tari gubang ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Meskipun saat ini kita hanya mempersembahkannya untuk tari persembahan malam berinai, malam pengantin dan sebagainya, tapi kita memohon kepada regenerasi kita agar kita kuat mengingat akar budaya kita ini agar tidak lapuk di zaman. Kami rasa itu yang dapat kita sampaikan pada pemirsa semua, bahwa Tanjung Balai adalah mutiara Selat Malaka yang berada di hilir Danau Toba.
agar tari ini tetap hidup dan berkembang, masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung upaya pelestariannya. Ini melibatkan generasi muda dalam pembelajaran dan pengembangan tari gubang. Tarian gubang telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017. Dalam Gubang Melayu Tanjung Balai yang indah, gerak tari mempesona sungguhlah luar biasa. Budaya dan warisan dalam langkahnya bersinar. Tari ini kecantikan sejati yang tak terbandingkan. Teruslah menjaga tradisi tari yang berharga ini. Kisah indah Tanjung Balai takkan pernah terlupakan. Dengan gerak yang mempesona, mengalunkan sejarah, tari Gubang Melayu selamanya kekal dalam nyanyian. Saya Audran dari Olinka, sampai bertemu di Pesona Indonesia selanjutnya.